Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Yan Rahman untuk mengetahui bagaimana pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kita lihat informasi terbaru ataupun visual terbaru dari sana, dari Pangkep. Dan menurut rencana, Saudara, Menhub Dudi Purwagandi akan memantau langsung bagaimana proses pencarian dan juga mengetahui informasi dan juga update terkini terkait dengan pencarian yang hingga pagi ini memang direncanakan akan dilakukan persiapan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pencarian. Jika dilihat, Saudara, oleh Anda, ini merupakan visual terbaru dari Pangkep terkait dengan persiapan pencarian korban kecelakaan, termasuk serpihan pesawat dari ATR 42500 yang diduga ini terjadi kecelakaan di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Saudara, pencarian pesawat maupun para korban ini telah dilakukan sejak pertama kali laporan hilang kontak diterima, di mana pada hari Minggu lalu tim SAR gabungan berhasil menemukan serpihan badan pesawat dan seorang korban. Informasi penemuan korban ini telah dikonfirmasi langsung dengan tim SAR yang berada di lapangan atau di puncak Gunung Bulu Saraung. Korban ditemukan berada di sebelah utara dari puncak di bagian jurang. Saudara, tim SAR ini butuh waktu untuk mengevakuasi korban ke posko induk di Desa Tompo Bulu. Karena memang kendalanya, Saudara, hingga saat ini yang ditemukan oleh tim SAR dalam proses evakuasi korban termasuk juga proses pencarian adalah kondisi cuaca buruk dan juga medan yang sangat berat. Sebelum meninjau ke Pangkep, Menhub Dudi Purwagandi, Saudara, juga menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa ini. Dan memang sebelumnya ia juga sebelum ke Pangkep dia telah berada di Makassar untuk memantau proses pencarian korban. Menhub Dudi memastikan pihaknya langsung bergerak setelah mendapatkan informasi terkait pesawat ATR yang hilang kontak saat hendak tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Pangkep, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Gufran Lamataha di sana. Gufran, selamat pagi. Informasi terbaru apa saja yang bisa Anda sampaikan di sana? Dan tadi ada disebutkan bahwa Menhub Dudi Purwagandi juga akan meninjau langsung bagaimana proses pencarian. Apa yang bisa Anda sampaikan saat ini, Gufran? Gufran? Gufran, Anda bisa mendengar suara saya? Pada pagi hari ini, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan juga rombongan sudah berada di lokasi posko di Kecamatan Baloci di Tompo Bulu, kaki Gunung Bulu Saraung. Selain Menteri Perhubungan juga ada rombongan dari Kepala Basarnas RI, ada Marsikal Madya Muhammad Syafi'i, terus kemudian juga ada dari Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Johandani Raharjo Puro, terus kemudian juga hadir pula tadi Bupati Pangkep dan juga Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Bangun Nawoko. Tadi sebelum masuk ke ruangan untuk melakukan koordinasi ataupun juga rapat tertutup, mereka sempat singgah di posko sebentar untuk melihat bagaimana sebenarnya sebaran titik-titik yang berada di posko, terus kemudian juga titik-titik yang berada di puncak Bulu Saraung yang menjadi tempat penemuan serpihan pesawat, terus kemudian juga titik pertama penemuan jenazah yang hingga hari ini dari kemarin belum sempat dievakuasi karena memang terkendala cuaca.
Sementara itu nanti juga kita akan menunggu bagaimana hasil pertemuan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, terus kemudian juga dari Kepala Basarnas Republik Indonesia yang juga tadi memang sudah selalu melakukan koordinasi dan juga sempat melakukan panggilan ataupun juga komunikasi melalui alat radio dengan tim yang berada di puncak Bulu Saram. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Basarnas RI menyatakan bahwa mereka harus selalu kompak menjaga komunikasi agar selalu terkoordinasi dengan baik, tidak boleh meninggalkan teman ataupun juga jika dalam keadaan kondisi kurang sehat segera kemudian berkomunikasi dengan pemimpin ataupun juga tim Dalton masing-masing tim. Sejauh ini sudah ada kurang lebih 4 tim utama yang sudah dibawa ataupun juga yang sudah bergerak ke puncak Gunung Bulu Saraung. 4 tim utama ini nanti akan membagi tim lagi, 4 di atas, terus kemudiannya 4-nya akan menelusuri di lereng Gunung Bulu Saraung. Sementara satunya ini akan fokus untuk mengevakuasi jenazah yang memang hingga saat ini kesulitan untuk dievakuasi karena berada di lereng gunung dan juga itu sedalam kurang lebih 200 meter sehingga memang membutuhkan alat dan juga kesiapan fisik maupun juga mental tim untuk bisa mengevakuasi jenazah. Tadi juga Kepala Basarnas RI dalam komunikasi radio dengan tim yang berada di Gunung Bulu Saraung menyatakan bahwa visi mereka utama adalah mengevakuasi korban jenazah yang telah ditemukan kemarin secepatnya dan dengan menggunakan jalur seaman-amannya. Terus kemudian juga visi lainnya yang menjadi prioritas adalah mencari korban yang hingga saat ini belum bisa ditemukan. Mereka harus bisa mencari di titik-titik radius yang telah ditentukan tadi bahwa akan memperluas pencarian titik radiusnya hingga 3 kilometer. Setelah itu koordinasi juga nanti akan dipandu dan juga akan dipanggil oleh warga lokal ataupun juga para petani pencari madu seperti itu ya, dari komunikasi mereka untuk bisa menjadi ataupun juga memetakan mana saja topografi atau mana saja wilayah-wilayah yang aman ataupun juga yang tidak aman dilalui oleh tim untuk apakah bisa mengevakuasi jenazah melalui jalur darat atau seperti apa. Kembali ke Anda. Ya Gufran, bagaimana dengan proses pencarian pada pagi hari ini jika sebelumnya sempat diungkapkan oleh tim SAR bahwa mereka dalam proses evakuasi korban ini terkendala dengan cuaca dan juga medan yang berat. Bagaimana dengan hari ini Gufran? Ya betul sekali, memang cuaca ini menjadi salah satu kendala hingga hari ini dan juga hingga detik ini masih saja kabut saudara. Sebenarnya kabut ini bisa kita lihat dengan mata telanjang dari tempat saya melaporkan saat ini. Sejak pagi kabut ini mulai memadati puncak Gunung Bulu Saraung. Selain itu juga Basarnas memang hingga kemarin hingga hari ini selalu melakukan koordinasi dengan BMKG wilayah Sulawesi Selatan untuk bisa memberikan update perakiraan cuaca di sekitar Gunung Bulu Saraung seperti apa. Tapi memang dari update mereka akhirnya dikatakanlah bahwa skenario terbaik adalah memang hari ini evakuasi jenazah adalah sebaiknya melakukan dari jalur darat. Untuk melakukan jalur udara ini sangat kecil terjadi karena juga memang di puncak Gunung Bulu Saraung ini harus ada tanah lapang setidaknya yang bisa menjadi tempat mendaratnya helikopter jika memang skenarionya melakukan evakuasi dari udara. Tetapi menurut pantauan tim dan juga warga lokal di sini untuk menemukan tanah lapang ini sangat susah sekali, belum lagi kemiringan dan juga medan terjal yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung sehingga memang evakuasi terbaik hingga saat ini yang bisa diprioritaskan adalah melalui jalur darat. Kembali. Gufran, selain juga proses evakuasi korban yang ada 2 opsi juga adalah proses pencarian dari badan pesawat dan juga korban itu sendiri begitu. Dari 2 opsi udara dan juga darat, bagaimana secara teknis ini dilakukan oleh tim SAR pada hari ini? Baik, secara teknis tim SAR tetap melakukan proses evakuasi baik jenazah maupun juga serpian-serpian pesawat yang nantinya akan ditemukan ini adalah melalui darat. Tadi juga dijelaskan bahwa serpian-serpian ini memang tidak terkumpul di satu tempat, tapi menyebar mulai dari 50 hingga 100-200 meter dari
serpian-serpian lainnya itu pun tidak berada di tanah yang sama ataupun juga tidak berada di bukit yang sama. Mereka berada di bukit-bukit berbeda yang dipisahkan oleh lereng-lereng sehingga ini memang menjadi masalah utama ataupun juga kendala utama oleh tim yang berada di puncak. Selain jenazah yang hingga saat ini belum bisa dievakuasi, serpihan-serpihan pesawat yang berada di lereng ataupun juga gunung atau bukit bersebelahan dengan puncak Gunung Bulu Sarang juga hingga saat ini masih berusaha dievakuasi. Tadi juga mereka menjelaskan bahwa memang prioritasnya adalah mencari jenazah, kemudian juga nanti radiusnya akan diperluas. Selain kondisi cuaca yang berkabut, angin juga ini menjadi salah satu kendala utama tim. Tadi disebutkan bahwa kecepatan angin berada di puncak Gunung Bulu Saraung ini bisa mencapai 20 hingga 30 knot, sehingga ini menjadi perhatian utama tim untuk bisa menjaga diri mereka dan juga menjaga kelompok mereka untuk tetap aman berada di puncak dan selalu mengabari tim posko yang ada di posko Tompo Bulu. Kembali ke Anda. Baik, pencarian masih terus dilakukan meskipun masih terkendala oleh cuaca dan juga kabut pada hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Gufran Lamataha atas laporan langsungnya dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Saudara, keluarga korban kecelakaan pesawat ATR 42500 dari berbagai daerah tiba di Makassar untuk menjalani tahapan antemortem. Setibanya di Makassar, keluarga korban langsung menjalani pengambilan sampel DNA berupa tes darah dan air liur. Sampel ini digunakan, saudara, untuk kepentingan pencocokan data dalam proses identifikasi korban. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan telah disiagakan untuk proses identifikasi korban pesawat ATR 42500. Proses identifikasi korban ini terpusat di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Saudara, dari proses pencarian korban, selanjutnya kita ke tahapan pengumpulan data antemortem dari keluarga korban kecelakaan pesawat yang sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan